Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas disiapkan. Syakrat Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum berdiri, mari kita doa menegakkan kepentingan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu lah ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Vira, Kezia, Resa, Raja. Vira apa keterangannya? Vira BCK. Vira izin. Ya. Apa sakit? Apa sakit? Sakit. Kesa. Sakit. Sakit. Siapa lagi? Yang BCK siapa aja? BCK ada Vira, Raja, Adit. Leo. Kezia? Kezia izin. Leo izin. Nah, Izin. Emang ada. Raja. Raja Raja siapa? Adit. Adit izin. Ya. Raja Leo. Ada di atas. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang nggak ada. Ya. Dan sama. Ya. Nah, yang hadir di sini gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Nah, kan semua udah tahu juga nih kita minggu depan udah ada yang ujian. Jadi kita sebaiknya dari sekarang mulai menjaga kesehatan kita untuk biar nanti waktu ujian kita nggak sakit, gitu kan? Nah, semangat juga belajarnya untuk menghadapi ujiannya. Ya, betul. Nah, pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai rotasi. Ibu mau review dulu lah. Rotasi itu ada yang ingat nggak rotasi itu apa? Perputaran. Terus contoh-contohnya apa? Contohnya kayak putaran jam, roda. Jam, Kincir. kincir. Ya. Ya, benar. Nah, rotasi itu dia mengubah ukuran nggak? Tidak. Mengubah bentuk? Tidak. Mengubah posisi? Ya. Jadi rotasi itu dia tidak merubah bentuk, tidak merubah ukuran, tapi dia merubah Posisi. Oke. Setelah mempelajari rotasi, hari ini kita mempelajari tentang materi baru yaitu Dilatasi. Ibu mau nanya dulu, Anda semua pernah nggak melakukan pemotretan atau pengambilan sebuah foto gitu? Pernah. Ya kan? Dengan HP atau dengan kamera, kan? Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak apa hubungan antara objek yang kita foto dengan hasil foto kita? Hasilnya sama. Ya. Terus di kamera itu bisa zoom out, bisa zoom in, diperbesar dan perkecil. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari Dilatasi. Jadi dari ilustrasi ibu barusan, ada yang bisa menyebutkan nggak apa itu dilatasi? Dilatasi merupakan Ya. Perubahan ukuran Belum. dia bisa dibesarkan atau Bisa. Betul. Yang lain ada jawaban lain? Setuju dengan jawaban Cindy? Jadi dapat kita di sini kita simpulkan bahwa dilatasi adalah suatu transformasi yang berkaitan dengan ukuran, baik itu diperbesar, diperkecil dari sebuah bangun geometri, tapi dia tidak merubah bentuk. Kan kita melakukan memotong sesuatu objek, dia nggak merubah bentuknya kan? Ya. Dia hanya merubah ukurannya. Nah, dilatasi itu ada yang dilatasi diperbesar, ada dilatasi diperkecil namanya. Jadi faktor yang mempengaruhi dilatasi itu ada pusat dilatasinya.
Kemudian yang kedua, Faktor dilatasi. pusat itu ada pusat kalau kita bawa ke bangun geometri ada pusat 0,0 dan pusat A, ada yang bisa menyebutkan tadi sudah disebutkan ya apa aja? Kamera, Teropong. betul. Samsung S20 Ultra. Zoomnya ya. Nah ini gambar apa? Miniatur. Miniatur itu berarti itu dilatasi apa? Kecil. Mikroskop. Besar. Itu? Iya. Ini Besar. Ya. Nah, jadi ilustrasi tersebut di atas dalam pembelajaran hari ini tujuan yang akan kita capai itu adalah peserta didik atau ananda teliti dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi pada pusat 0,0. Jadi hari ini kita mempelajari dilatasi pada pusat 0,0. Nah, di sini ada sebuah kasus. Kasus ini adalah sebuah, coba dibaca. Gambar di atas adalah gambar miniatur mobil yang merupakan salah satu aplikasi dari transformasi geometri yaitu dilatasi. Apabila miniatur mobil ini kita asumsikan ke dalam sebuah bentuk bangun geometri, lalu didilatasikan dengan faktor dilatasinya 3 satuan. Bagaimanakah bayangan hasil dilatasi bangun tersebut? Nah, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Ini kita kan udah dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD yang mana di LKPD itu kita nanti ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, untuk mendapatkan hasil dari ini permasalahan kasus atau kasus ini. Di LKPD nanti kita akan menjawab kasusnya. Berarti satu orang. Iya. Jadi di LKPD ini dalam LKPD ini ada 2 kegiatan, kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ini akan Anda kerjakan nantinya, lalu diskusikan dengan teman sekelompoknya bagaimana cara menjawabnya. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan ke Ibu, dan nanti setelah selesai mendiskusikan LKPD ini akan dilakukan presentasi. Oke? Iya, Bu. Oke, silakan dimulai. Berarti 2 kali 4 8 ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Jadi kalau sudah selesai kita langsung mau presentasikannya. Tapi sebelum mempresentasikan, Ibu ada sebuah ice breaking. Ice breakingnya itu apa ya? Nah, namanya itu tepuk berpola. Misalnya, Ibu bilang
ulang. Tepuk 1, tepuk 2. Itu. Ada polanya. Kiri kanan kanan kiri kok. Kiri kanan. Oh, kiri dulu. Ada 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Ke atas. Tepuk 4 berarti. Oh. Kalau tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Udah semangat ya. Selanjutnya presentasi. Presentasi. Ini kelompok untuk kelompok yang maju kita spin aja ya. Nah di sini ada ibu udah buat kelompok 1, 2, dan 3. Kita spin ya. Belum. 1, 2, 3. Warna apa, Bo? Ya. Ini kelompok berapa, Ini Bo? kelompok 3. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dilatasi. Jadi yang pertama, kami ada 5 anggota kelompok yang terdiri dari saya Nova Ramadhan Umar, saya Samuel Sinaga, Saya Putri Haya, saya Cindy Aptika. Jadi yang pertama, dilatasi titik A di atas yang digambar ini dapat ditulis sebagai berikut. A X, Y didilatasikan menjadi A aksen X aksen, Y aksen. Atau jika diubah ke dalam bentuk matriks maka menjadi seperti ini. Kita lanjutkan untuk soal yang pertama. Ayo bernalar. Sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A 2,1, B 4,1 dan C 3,2 akan didilatasikan oleh faktor 2 satuan pada pusat 0,0. Tentukan hasil dilatasi segitiga tersebut. Jadi di sini kita ketahui K-nya adalah 2 yang merupakan faktor dari dilatasinya. Jadi kita cari jawabannya di bawah. Oke, sekarang tulis. Jadi pertama kita cari dari titik A. Titik A itu titik awalnya adalah 2,1. Jadi untuk mencari bayangannya Kita kalikan dengan kali. ya dikali. Jadi 2 kali 2 adalah 4. 2 kali 1 2. Jadi bayangan titik A menjadi 4,2. Lanjut, Eka. Nah jadi
titik B-nya kan yang pertama itu kan 4,1. Nah, jadi ini X aksen Y aksen sama dengan 2. Kenapa 2? Karena dari awal udah dikasih tahu bahwa saya itu didilatasikan oleh faktor 2 satuan. Nah, jadi karena itu 2. Ya, barulah lanjut X sama dengan 4, Y sama dengan 1. Nah, dikaliin sama yang kayak di atas. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8 dan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi titik B aksen adalah 8,2. C. Lanjut. Jadi di titik C, titik awalnya tadi kita bisa lihat bersama itu titik awalnya 3,2. Jadi untuk mencari bayangannya kita menggunakan rumus dilatasi yang sudah dijelaskan berkali-kali tadi. Jadi K dikali XY. Jadi untuk carinya 2 kali 3 itu adalah hasil dari X aksennya ya, yaitu 6. 2 kali 2 adalah hasil dari Y aksennya, jadi dapatnya 4. Jadi untuk titik bayangan C mendapatkan hasil 6,4. Jadi kita simpulkan, jadi hasil dilatasi segitiga ABC tersebut oleh faktor 2 satuan pada pusat 0,0 adalah A aksen 4,2. B aksen 8,2. C aksen 6,4. ya. Jadi untuk A yang pertama kita sudah selesai. Jadi kita lanjut ke kegiatan 2. Nah, udah dipresentasiin sama kelompok 3. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang paham? Apakah ada yang beda jawabannya? Tidak. Sama. Gak ada, sama berarti? Oke, berarti tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berarti tinggal 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa ya? Kami kelompok 2 warna apa, Bo? Kelompok 2 warna merah, kelompok 1 warna biru. Kita spin. Oh, kami 1. Oke, kita spin. Kami tidak biru berarti. Merah. Biru, merah. Silakan kepada kelompok 2. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 yang melaksanakan saya Muhammad Rizky akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kegiatan 2. Di sini ada gambar koordinat ABCDF dan pertanyaannya berdasarkan pengamatan di atas apa yang kamu ketahui. Jadi diketahui bentuk geometri dan koordinat titik A, B, C, D, E, dan F yang akan didilatasikan pada pusat 0,0. Dan yang ditanya berapakah koordinat hasil jika didilatasikan dengan faktor 3 satuan. Lanjut ke ayo misalkan. Untuk menyelesaikan kasus di atas, kita akan terlebih dahulu menentukan bayangan antar hasil dan titik. Jadi buat dapat titik A ini
Tapi Kan kita mana tadi presentasi dulu. di soalnya di faktor dilatasi 3 satuan. Jadi K-nya ini diganti sama 3. Terus caranya sama kayak benar yang pertama tadi, dikali ke dalam 3 dikali 1, 3 dikali 2, jadi dapat aksennya 3,6. Terus yang titik B juga 9,2 1 3 itu 3-nya dikali kali 2, 3 dikali 9, 3 dikali 2 dapatnya 27,6. Terus juga kayak gitu. Hasil dilatasi bangun ABCDE tersebut oleh faktor 3 satuan pada besar yang adalah A aksen 3,6, B aksen 27,6, C aksen 9,4, D aksen 21,15. Sudah 7 C 27,12, D 21,18, E 12,18, dan F 3,12. Coba tanya kamu. Sekian dulu dari kami. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang beda Mbak? Tadi beda hasilnya. Ada yang mau bertanya? Tidak sama. Coba dilihat hasilnya sama enggak? Sama. Sama. Atau disama-samakan. Pasti. Kamu coba sih. Kalau nggak ada pertanyaan silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon jika ada yang salah dan siap-siap yang sempurna di menit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, hasilnya sama ini semua. Sama. Sama. Coba kita buktikan. Ini adalah gambar dari dilatasi dari miniatur mobil tadi. Ya. Dia berbentuk bangun A, B, C, D. A, B, C, D, E, F. Lalu gambar ini katanya didilatasikan berapa satuan? 3. 3 satuan. Coba kita dilatasikan. Jadinya terima kasih Justin. Jadi ini kita udah dilatasikan 3 satuan. Jadi berapa ya? Bayangannya sama nggak sama hasilnya? Sama. Aksennya adalah 3,6. Ya. B aksennya 27,6. Ya. C aksennya 27,12. Ya. D aksennya 21,18. Ya. E aksennya 12,18. Dan Ya. F aksennya adalah 3,12. Sama? Sama. Nah, berarti jawaban yang Anda buat adalah benar. Biasanya kita dilatasikan min berapa? Min 1. Ya. Min 1. Ini sekali. Kembali dia. Kembali dia. Nih. Berubah posisi. Ini kalau kita dilatasikan ini dilatasi apa namanya? Perspektif. Kalau min 1 berarti dia sama. Kalau minus 2 Besar juga. Tapi beda arah. ya 0,5. mau explaining lagi? Ya. 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 Oke, fokus coba. Kita mulai. Tepuk berpola. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 5 4 kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, kita coba simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama, apa? Apa itu dilatasi? Ya. Di perbesaran kecil. Ya, pembesaran. Nah, pembesaran atau pembesaran. Dilatasi diperkecil, diperbesar dan dilatasi diperkecil. Apa faktor-faktor dilatasi? Yang faktor yang mempengaruhi dilatasi itu ada 2. Yang pertama, Pusat. entah itu usaha
Nah, yang kedua adalah faktor dilatasi. Dilatasi. Faktor dilatasi itu dilambangkan sebagai rumus dilatasi tadi apa? X Aksen, ya. koma Y aksen sama dengan K kali X aksen. Silakanlah. Samuel. Samuel, silakan. X aksen koma Y aksen sama dengan K dikali X koma Y. Betul? Betul. Ada rumusnya enggak? Kalau di dalam KPD Sama K0 0K kali X Y. Ya, yes. Faktor-faktor dilatasi yang mempengaruhi udah tahu, rumusnya udah tahu, contoh-contohnya tadi juga udah tahu ya kan? Ya. Nah, jadi selesailah pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, Ibu ada refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini. Yeay. Di refleksi ini ada 4 buah soal, ada 4 buah pertanyaan, bukan soal pertanyaan. Pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Anda silakan ditulis jawabannya masing-masing per individu ya. Tuliskan jawabannya mengenai pembelajaran kita hari ini. Udah, yang udah siap silakan bantu. Oh, bikin nama. Sekalian aja KPD-nya dikumpul semua. Satu per aja. Boleh. Maksudnya satu orang yang betul di depan. Give me all your KPD. You guys on Sudah, Bo. Jadi kumpul semua. Sudah, Selesai refleksinya, berarti selesai pembelajaran kita hari ini. Minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dilatasi pada pusat akomodir. Oke, terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, silakan sebelum kita keluar, silakan berdoa dulu. Cakra beri salam. Assalamualaikum.